Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan edisi hari ini dengan tema bronkitis, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Lisdan dan juga Dr. Pusan. Nah terakhir Dr. Lisdan tadi kita bahas bahwa satu bagian nih di saluran pernafasan yang terkena penyakit, bagian lainnya pun bisa juga terkena nih dok. Nah ini seperti apa jadi lanjutkan? Kita lanjutkan lagi ya, Oke, dokter, silakan, biar dokter. lebih kita kupas lagi ya. Oke. Jadi tadi sampai di sini kita mungkin sudah sama-sama paham ya, masyarakat juga harapannya sudah mengerti ya tentang alur masuknya udara atau mau mencapai ke pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah sekarang kita lihat kalau ujungnya tadi itis berarti kan ada peradangan nih, sesuai dengan nama organnya. Karena dia yang depannya bronkitis berarti bronkus yang dua ini tadi yang kena peradangan ya. Jadi definisinya langsung aja nih gampang, yaitu inflamasi atau peradangan pada bronkus dengan batuk sebagai gejala awalnya. Oke. Gitu. Jadi kita udah dapat nih definisinya ya, bahwa ada peradangan nih. Dan nggak ngambang lagi nih masyarakat, mungkin tadi masih ngambang, bronkus tuh yang mana sih dok gitu. Kita mau menggambarkannya itu yang mana masih bingung sebelum kita tahu gambarnya seperti ini. Tapi sekarang udah tahu kan, oh yang di sana loh yang mengalami inflamasi atau peradangan. Oke, Ya. tapi memang bagian bronkus ini yang paling rentan untuk terkena peradangan dokter, atau sebenarnya tidak juga? Enggak juga. Jadi dia sebenarnya mereka saling berkaitan gitu. Jadi ketika di bagian kafum nasi atau hidung itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya misalnya tadi bulu hidungnya bagus, kemudian selaput lendir ada, kemudian udara yang dihirup juga yang minim polusi gitu ya, dia akan menghantarkan udara yang cukup baik kan ke bawah. Sebenarnya gitu, jadi mereka saling berkaitan gitu. Jadi nggak bisa bronkus tuh berdiri sendiri tuh nggak bisa. Bronkus tetap butuh penyaringan yang efektif dan efisien oleh si rongga hidung. Gitu. Trakea juga seperti itu gitu. Malah sebenarnya barier pertamanya kalau kita lihat lagi runtutannya justru ada di saluran hidung. Ada di rongga hidung, di kafum nasi. Tapi rata-rata untuk peradangan atau penyakit yang ada di saluran pernafasan ini gejala yang ditimbulkan itu batuk-batuk gitu ya? Betul ya. Jadi memang cluenya ketika ada suatu permasalahan di saluran nafas, memang gampangnya buat mengerti ya udah batuk lah gitu. Biasanya kan itu rata-rata sih mau dia di bagian atas, saluran atas bawah ataupun di atas dan bawah itu sama-sama batuk gejalanya. Kita kehirup debu aja langsung biasanya batuk-batuk Iya, gitu. sebagai respon tubuh ya. Jadi sebenarnya batuk itu nggak selamanya dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Jadi jangan berpikiran bahwa batuk itu jelek atau penyakitan negatif. ya? Penyakitan, iya. Karena sebenarnya batuk itu adalah refleks tubuh ya. Gitu. Misal kita tersedak. Kalaulah refleks batuk ini tidak baik, tidak efektif dalam tubuh kita, tidak dibekali Tuhan ya, ada refleks batuk, apa yang terjadi? Setiap tersedak kita masuk rumah sakit kan? Iya juga Tersedak dokter ya. dikit udah diantar ke IGD, Udah tersedak nggak bisa dikit. napas ya dokter. Iya, diantar lagi ke IGD kan repot kan? Sedikit Iya, aja iya. tersedak kita masuk IGD. Tapi kan karena ada refleks batuk oleh tubuh, itulah yang membuat kita nggak perlu dikit-dikit harus ke IGD. Jadi tersedak dikit Repot aja ya. nih, iya kan? Tersedak Iya, dikit iya. aja ya udah dibatukin aja gitu, dikeluarin gitu kan. Iya. Kecuali sudah sangat dalam nih, misalnya ketelan duri atau apa gitu ya. Mungkin baru kita membutuhkan pertolongan ke IGD. Kalau refleks ini tidak berfungsi dengan baik, bayangin betapa repotnya. Ya, lagi makan siang harus pergi dulu ke IGD, lagi makan malam tiba-tiba keselak dikit butuh pertolongan. Iya, termasuk peradangan seperti ini juga dokter ya. Bahaya kalau kita nggak tahu dan Iya. tidak ada timbul gejala batuk misalnya. Iya. Tiba-tiba kan udah parah aja kan dokter. Iya, betul. Ya. Jadi batuk itu sebagai gejala awal, tapi lagi-lagi ya masyarakat jangan selalu mempersepsikan batuk itu ke hal yang konotasinya negatif gitu ya. Kemudian self-limited infection, artinya sebenarnya infeksinya itu kadangkala bisa juga nanti dia self-limiting disease atau sembuh sendiri, tergantung dari etiologi atau penyebabnya. Sebenarnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan dia berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan atas atau yang sering. Jadi masyarakat itu kadang mengartikan ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas. Oh, Ya. bukan ya dokter ya? Salah nih berarti. Harusnya infeksi saluran pernapasan akut. Nah, tuh. Tuh, ya. Benerin tuh, berarti harus Kita luruskan dulu ya. Kita luruskan Gitu. dulu dokter ya. Jadi kalau masyarakat yang menonton sekarang memahaminya yang infeksi saluran nafas atas tuh ISPA,
ya dirubah dulu mindsetnya. Jadi sebenarnya ISPA itu akut artinya. Kalau akut itu berbicara waktu aja, timing. Di bawah 3 minggu akut, nanti di atas 3 minggu atau 1 bulan sudah kronis. Gitu. Ya, itu cuma masalah timing aja. Waktunya aja ya dokter ya. Nah, jadi gejalanya akan bertahan selama 3 minggu. Makanya tadi, jadi kita sudah tahu kan asal-muasal kenapa di masyarakat awam itu batuk agak lama langsung udahlah kamu bukan lagi batuk pilek biasa, bukan ISPA yang disebut tadi ya. Tapi kamu udah ke bronkitis nih katanya. Karena memang biasanya gejalanya itu bertahan sampai dengan 3 minggu. Ya, berupa apa nih? Ada batuk produktif. Batuk produktif itu apa, Dok? Yaitu ada sekret yang dihasilkannya. Jadi ada apa ya kalau bahasa dahak-dahak. Ya, biasanya itu yang kita tanyakan juga nih kalau dari pemeriksaan, tapi nanti akan lebih jelas dikupas oleh dokter Putri ya tentang diagnosanya. Batuk yang memproduksi dahak gitu ya dokter ya. Kalau dahak yang seperti apa nanti akan dijelaskan oleh dokter Putri. Kemudian ada malaise, malaise itu kayak males-malesan ya. Enggak dipersepsikan dengan mageran gitu ya. Tapi beda ya dengan mageran. Kalau mageran kan kita sehat ya. Memang dasar kita aja yang mager gitu ya. Kalau malaise itu memang lesu gitu. Oh jadi malas untuk bergerak dan beraktivitas gitu ya dokter. Memang dari kita nampak sih ini memang bukan sekedar mager aja, tapi memang dia lemes, lemes lebih ke lemes ya. Jadi gitu, jadi bukan dibuat-buat, memang malaise. Nampaknya pasiennya lemes. Oh ini nanti jadi alasan nih dok. Anak kuliah nih, aku lagi malaise nih. Malaise, jadi ketemu bahasa baru ya. Jadi malaise nggak sama ya dengan mager ya. Karena mager tuh kita bisa kok lihat mana yang seger buger, tapi memang lagi mager, mana yang memang sebenarnya dia lemes sama letih kelihatannya. Gitu, karena memang ada suatu infeksi. Apalagi sampai 3 minggu kan dok ini. Iya bahaya. Pembelaan banget nih dokter. Iya, jadi memang males ya. Kosakata baru ya, tapi nggak bisa dipakai secara asal-asalan ya kosakata ini ya. Lalu kemudian sulit bernafas, ini kalau sudah berat ya, dia akan menjadi sesak nafas dan bahkan sampai terdengar mengi. Yang kadang-kadang, jadi nggak usah pusing, mengi itu apa dok? Pokoknya kalau pernah dengar orang asma, ngi. Oh, menge kalau Iya, menge. Iya, boleh ya. Nah, itu. Nah, dia kadang-kadang mirip. Dia bisa muncul keluhan yang sama ya. Kemudian sputumnya atau dahak tadi ya bisa berwarna jernih kekuningan, bisa berwarna jernih, kemudian kekuningan atau kuningnya lebih kental, purulen gitu ya. Tapi nanti untuk diagnosanya lebih jelas oleh dokter Putri. Nah, kita lihat nih penyebabnya apa. Ternyata ada banyak kemungkinannya ya. Tergantung dari mana sih dia dapat asal muasalnya gitu ya. Kebetulan lagi apes ngirup virus, bisa. Virus apa aja nih? Banyak nih, lihat ya macam-macam. Ada RSV, Respiratory Syncytial Virus. Kemudian influenza tipe A, tipe B, ini yang paling sering ya. Kadang-kadang kan virus ini nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita lagi naas gitu ya, kita terhirup. Ya udah deh masuk gitu ya. Ini yang agak sulit dihindari ya dokter ya, yang virus ini karena kita nggak tahu. Susah sekali. Apalagi kan dia virus itu sifatnya akan menyerang ketika sistem imun tubuh itu lemah. Makanya ada yang bilang kamu karena kelelahan, kamu karena kecapean. Ya, sebenarnya yang dimaksud itu adalah ketika imun tubuh kita lagi drop. Jadi virus itu akan lebih mudah masuk. Gitu. Masuknya tuh bukan sekedar masuk, tapi akhirnya menyebabkan gejala klinis. Gitu. Mana bahasa-bahasanya sulit semua ya dokter? Iya, nama-nama virus ya. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai pusing. Nanti masyarakat begitu lihat ini semua nama virus, tinggalin nontonnya ya. Nggak apa-apa, ini nggak usah dihafal. Ya, ini nice to know perlu ya dokter ya malah. Iya, nggak usah dihafal ya. Iya bahasa Batak semua. Iya, ada influenza, parainfluenza, rhinovirus ya. Jadi ini cuma nice to know. Intinya itu bisa virus yang masuk atau bisa juga bakteri. Ya. Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, kemudian Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis dan macam-macam lagi. Jadi nggak usah dihafal ya, jangan pusing dulu ya. Nggak usah dokter, nanti pusing. Jadi kalau anak kedokteran nih hafalin satu-satu nih? Iya. Waduh, itu makanya kecuali nontonnya ya, mungkin mahasiswa kedokteran gitu ya, boleh ini sambil dihafal. Kemudian ada jamur yang ketiga, ya. Jamur juga pada prinsipnya hampir mirip ya dengan virus ya. Jadi jamur itu biasanya menginfeksi ketika tubuh kita drop imunnya. Nah, masuklah dia. Jadi dia hampir mirip dengan virus. Kemudian non-infeksi, nah ini nih yang paling rentan. Kenapa yang paling rentan? Karena kita tahu ya polusi udara dengan asap rokok itu di mana-mana hampir kita temukan. Jadi resikonya itu hampir selalu ada di setiap perjalanan kita setiap hari. Polusi, di mana sih kita nggak dapat polusi? Di perjalanan kita setiap hari, hampir setiap hari kita dapat kan di jalanan, paparan asap kendaraan gitu kan. Kemudian asap rokok di mana lagi kadang kita bisa dapat di mana-mana ya dokter ya, di warung makan kadang ada orang merokok. Di mana-mana kita akan menemukan itu. Jadi yang non infeksi ini kadang yang sering sekali. Dan malah katanya yang
pasif, perokok pasif lebih berbahaya ya dokter? Iya, jadi sama aja sebenarnya. Jadi jangan karena bukan kita langsung, tapi kita ada di samping yang merokok gitu. Sama aja berarti. Oke dokter, semakin menarik pembahasan kita dokter. Kita akan Oke. ngobrol lebih lanjut di segmen Oke, berikutnya. sip. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.